Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu dari Ketua Ramadan, yaitu Bapak Haji Dedi Halim. Yang kedua yaitu sambutan dari Ketua PCF, yaitu Bapak Dr. Haji Fitriadi Muslim. Lanjut dan selalu memiliki takjil yang bagus-bagus. Terima kasih Ibu Haji. Dan juga kepada jemaah lainnya yang memberikan makanan lainnya seperti nasi box yang tadi. Kemudian ada lagi juga es cendol, dan itu favorit saya. Gelap deh. Ya. Kemudian lawan cahaya. dan kurma. Ya. Enggak sih, udah bagus. Saya pikir bohong. Dan ketiga adalah kita juga bersama Aisyah juga telah melaksanakan pesantren kita dan santunan yatim duafa dengan menyalurkan sejumlah uang sebesar Rp27.800.000. Yang keempat, ini adalah ibadah akhir kita, yaitu ibadah itikaf 10 malam terakhir. Alhamdulillah para jamaah sangat antusias. Rata-rata jamaah adalah 80 sampai 100 orang setiap harinya. Dan itu yang terdata saya tidak tahu. Dan sampai terakhir masih penuh. Dan kami mohon maaf kepada para peserta yang ketinggalan sahurnya karena sudah kehabisan. Mohon maaf karena mungkin anak kita tambah. Mohon maaf, itu semua bukan dari anuan saya. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Terima kasih kepada Bapak Haji Dedi Halim. Selanjutnya kepada Bapak Ketua PCF, Bapak Dr. Haji Fitriadi Muslim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Umuri dunia wajib. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua atas izin dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini yang penuh berkah ini, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk menaikkan sholat Idul Fitri dalam keadaan sholat Idul Fitri
1 Syawal 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari kemenangan dan hari kebahagiaan. Setelah 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh keimanan, kesabaran, dan keikhlasan. Bulan Ramadan telah menjadi madrasah rohani bagi kita semua. Di dalamnya kita dilatih untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah, serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Ramadan telah mengajarkan kita banyak nilai luhur, di antaranya kesalehan pribadi, kedisiplinan dalam beribadah, kejujuran dalam kehidupan, kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian, serta kepedulian sosial kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, di hari yang fitri ini, marilah kita bertekad untuk menjaga dan terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nilai-nilai kebaikan هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamin a'yadin diyafatan ibadi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin.
أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته بامتثال نوامره واجتناب نواهيه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آيات أخرى اتقوا الله ما استطعتم وقال أيضا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang mulia. Dialah yang membangkitkan di antara para manusia pejuang penegak kebenaran dari zaman ke zaman. Dia pula yang memperlihatkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang mampu membangun peradaban manusia dengan gilang gemilang. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita penutup darah Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan seluruh hidupnya bagi kejayaan risalah ilahi, yang kepada nama beliaulah nama persyarikatan Muhammadiyah dinisbahkan. Keselamatan semoga tercurah kepada sanak keluarga Rasulullah SAW, para kerabat, sahabat yang menyertai perjuangan beliau, dan para pengikut beliau yang menapaki jejak langkahnya hingga akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, termasuk kelompok penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan keselamatan dan keberkahan, dan semoga kita kelak berkumpul bersama beliau di Jannatul Na'im. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri Masjid Nurul Haq yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini telah menganugerahkan kebaikan dan kenikmatan yang begitu berharga kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, keistiqomahan, serta kesehatan. Segala kebaikan dan kenikmatan ini hanya dapat kita belas dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mari kita sambut hari yang suci lagi mulia ini dengan takbir, tahmid, tahlil, silaturahim, serta penunaian kewajiban zakat sebagai bukti penyembahan dan pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti kepedulian sosial kita. Kita berdoa semoga ibadah puasa yang telah kita jalankan selama sebulan penuh pada Ramadan yang lalu dapat mengantarkan kita ke tempat yang senantiasa diimpikan dan cita-citakan manusia yang beriman, yakni surga Firdaus di akhirat kelak. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir dalam sholat Idul Fitri ini karena uzur yang mereka alami. Semoga Allah mempercepat penyelesaian kesulitan hidup mereka, mengembalikan kesehatan mereka, dan memberikan kesabaran dalam jiwa mereka, karena dengan sabar itulah perjuangan ini akan terus hidup dan kemenangan akan mampu diraih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan yang mulia baru saja meninggalkan kita semua. Ada rasa haru dan sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan. Imam Al-Ghazali, Syekhul Islam, pernah berucap, ketika bulan Ramadan meninggalkan kita ada dua perasaan yang selayaknya kita miliki. Rasa roja dan khauf. Rasa roja, rasa penuh harap bahwa seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa khauf atau khawatir. Kita takut segenap amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat dan penuh curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan terpenting dalam pembentukan peradaban umat Islam. Karena dalam bulan inilah kaum muslimin mendapatkan pelatihan integral, pelatihan yang komprehensif, pelatihan pemikiran atau tarbiyah fikriyah melalui pendalaman jiwa Al-Quran, melalui tadarus terus-menerus selama 30 hari, pelatihan spiritual atau tarbiyah ruhiyah melalui pengendalian hawa nafsu, pelatihan konsentrasi pikiran kita, serta pelatihan fisik atau tarbiyah jasadiyah melalui pengendalian badan berupa menahan makan, menahan minum, serta kebutuhan-kebutuhan biologis.
Semua gembelengan atau pelatihan tersebut niscaya memperkuat watak ideal manusia, insan kamil sebagai dalam bahasa Al-Quran, sebagai aktor utama peradaban di muka bumi, sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Hal yang paling mendasar adalah Ramadan mendidik kita untuk meraih kesuksesan sejati dengan memakai libas taqwa. Memilih warna kehidupan yang dipenuhi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan kepada ajaran Islam itulah hakikat muttaqin. Sebuah predikat yang diinginkan puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam proses penciptaan manusia sebagai khalifah di bumi, manusia diciptakan dengan sifat-sifat dasar hakiki atau fitrah yang suci. Sebuah kecenderungan yang paling mendasar kepada kesadaran tertinggi kepada agama dan kebenaran. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 disebutkan, Fa'aqim wajhaka lidinil qayyim, Fa'atim wajhaka lidini hanifah, fitratallah allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Namun banyak manusia yang tidak mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, proses takwa memerlukan proses panjang, bahkan sepanjang hidup seorang hamba. Predikat takwa bukan proses instan yang langsung jadi. Dalam setiap khutbah, baik itu sholat Idul Fitri, Idul Adha ataupun sholat Jumat, para khatib selalu mengingatkan dan berwasiat pada jamaah untuk terus meningkatkan ketakwaan. Namun menurut keterangan para ulama, turunnya ayat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun mendorong sahabat-sahabat berlomba untuk menjalankan ibadah, bahkan hingga bengkak-bengkak kakinya dan dahinya yang berdarah akibat terlalu lama berdiri dan sujud. Maka turunlah surat At-Taghabun ayat 16 yang menurut sebagian ulama kata haqqa tuqatih di surat Al-Imran 102 dimansuh oleh kata mastata'tum atau semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'dilu wa'anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah apa yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dengan turunnya ayat tersebut, kita memperoleh pemahaman bagaimana proses takwa merupakan proses keseharian supaya kita lebih baik dari hari ke hari. Tidak ada hari yang terlewat tanpa amal kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Setelah Ramadan, kita memasuki bulan Syawal. Syawal berasal dari kata syala yang berarti rafa'a atau irtafa'a. Dalam sebuah hadis, Rasul bersabda, ketika seorang sahabat meminta nasihat, "Ya Rasulullah, nasihati aku." Rasul bersabda menjawab, "La taghdab, jangan marah." Sahabat bingung karena kenapa hanya satu kata. Beliau meminta nasihat tadi, "Ya Rasulullah, nasihati aku." La taghdab, jangan marah. Hingga ketiga kalinya, dan Rasul mengulang farad dan mirana. Kita melihat menahan amarah demikian relevan di tengah masyarakat atau netizen di dunia informasi yang demikian luar biasa membanjiri ke seluruh ruang-ruang pribadi dan ruang publik kita. Anak-anak kita membuat akun second demi untuk bisa berkomentar di luar aturan-aturan moral, dan kita dengan mudah marah di jalan raya ketika dilanggar oleh seseorang. Karena buat orang bertakwa menahan amarah menjadi sebuah ujian dan ciri bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, bersikap bermaaf kepada manusia. Dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah berfirman, "Wabil 'af", jadilah kamu seorang pemaaf. Di hari raya Idul Fitri, kita diperintahkan untuk saling bermaaf-maafan, untuk saling melupakan kesalahan-kesalahan yang telah lalu, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang keempat, ciri orang bertakwa yang insyaallah wa barakatan fir rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wajma' kalimatal muslimin 'ala al-haqq ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.